Usai resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penipuan rekrutmen pegawai negeri sipil atau PNS dan ditahan pada 11 November 2021 lalu oleh Polda Metro Jaya hingga 20 hari ke depan, pihak penyidik saat ini belum mengabulkan penangguhan penahanan untuk Olivia Natania atau OI yang diajukan oleh kuasa hukumnya. Rupanya pihak penyidik memiliki alasan kuat untuk menolak pengajuan tersebut, lantaran alasan subjektif dari pihak penyidik yang khawatir jika tersangka bisa menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatannya atau lebih parahnya lagi bisa melarikan diri. Tak hanya itu, penahanan yang dilakukan saat ini pun demi mempermudah jalannya proses penyidikan. Saya sudah sampaikan kemarin, penangguhan silakan saja, itu hak. Tetapi kewenangan juga dari penyidik untuk bisa memastikan apakah diberikan penangguhan atau tidak kepada yang bersangkutan. Tapi sampai dengan saat ini, sekarang ini masih terus berlanjut. Belum. Penangguhan adalah penangguhan terhadap penahanan. Kenapa si tersangka itu perlu dilakukan penahanan? Penahanan dilakukan atas dua sebab. Yang pertama adalah sebab objektif, dan yang kedua adalah sebab subjektif. Pertanyaannya sama, kenapa penangguhan belum dikabulkan? Penangguhan belum dikabulkan karena alasan subjektif tersebut. Apakah alasan subjektif tersebut? Alasan subjektif itu terdiri setidaknya ada 3. Tersangkanya bisa menghilangkan barang bukti, kedua bisa mengulangi perbuatan, yang ketiga melarikan diri. Atas dasar pertimbangan subjektif tersebut itulah, maka penyidik belum atau tidak mengabulkan permohonan penangguhan yang diajukan oleh penasehat hukumnya. Ya, dan saat ini kenapa ditahan? Karena memang untuk mempermudah dan mempercepat jalannya penyidikan. Sementara itu, kuasa hukum OI Susanti Agustina tampak hadir di Polda Metro Jaya untuk menjenguk kliennya itu, yang tampaknya masih ingin tetap berusaha mendapatkan penangguhan penahanan untuk kliennya tersebut. Tak sendirian, hadir pula mantan ayah sambung OI Farhad Abbas yang berniat untuk menjenguk mantan anak sambungnya tersebut. Sebelumnya, saat mengetahui OI dinyatakan sebagai tersangka dan ditahan, Farhad menyebut jika dirinya sudah menduga hal tersebut akan terjadi. Dan kini meski dirinya sudah bukan lagi menjadi ayah sambung OI, namun Farhad mengaku siap untuk membantu mantan anak sambungnya tersebut. Saya baru mau ketemu OI, mau lihat. Kemudian agenda pemeriksaan Kiki ditunda hari ini. Nah, tapi belum kegiatan apa-apa. Nah, justru itu kita kesini janjian sama Bang Farhad mau nengok OI gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana kondisinya kita belum tahu karena belum masuk. Oke. Ya. Ya. Belum, ini baru datang. Sementara itu, mengetahui sang anak yang telah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan di Polda Metro Jaya, Nia dan Niati pun mengaku terkejut dengan kabar tersebut. Bahkan Nia mengaku terpukul lantaran cucunya mulai menanyakan keberadaan ibunya, di mana ia pun terpaksa membohongi cucunya dengan mengatakan jika OI sedang berada di luar kota dan tak mengetahui kapan akan kembali. Dan bak mengetahui dirinya akan ditahan, sebelum berangkat menjalani pemeriksaan, OI rupanya sempat mencuci kaki Nia, lalu meminum airnya serta meminta maaf. Saya mendukung lah, karena biar bagaimanapun kan otomatis nih yang kakak-kakak ini, bukan suami yang lain bertanggung jawab saat ini. Ya kalau bisa segera pulang ya, kalau memang harus mengikuti proses hukumnya, ikuti. Minta jangan sampai kedengaran anaknya, oh ya gitu aja. Ditutup, dirahasiakan. Anaknya tahu ibunya keluar kota. Dugaan penipuan yang dilakukan OI bermodus penerimaan pegawai negeri sipil atau PNS dengan menawarkan, membujuk, dan merayu para korbannya yang ingin menjadi PNS. Rupanya sudah terjadi sejak 2019 hingga Agustus 2021. Bahkan jumlah korban penipuannya diduga sudah mencapai 225 orang, di mana para korbannya tersebut menyerahkan uang mulai 25 juta hingga 165 juta rupiah. Dan kini rupanya korban dari modus baru yang dilakukan OI kembali muncul. Seorang perempuan bernama Meriana kini mengaku telah ditipu oleh OI dengan modus investasi pulsa dan fiber optik. Dari modus tersebut, OI menjanjikan korbannya modal dan komisi 10% setiap hari yang dibayarkan selama 1 bulan. Penipuan tersebut rupanya dilakukan OI kala dirinya sudah dilaporkan ke pihak kepolisian dan korbannya pun sudah mencapai 40 orang.
Dan kini Meriana menuntut Ibunda Oi, Nia Daniati, untuk bertanggung jawab atas kerugian yang diterimanya tersebut. Ya, bukan CPNS bodong ya, ini modus terbarunya dia, investasi pulsa sama investasi fiber optik, di mana dia menjanjikan ke saya modal plus komisi 10% setiap hari yang dia bayarkan selama 30 hari, dan itu akan dibayar selama 1 bulan. Setelah 1 bulan modal dikembalikan lagi. Contoh misalnya saya masukin duit 1.500.000, itu berarti setiap hari saya dapat duit 150.000 selama 30 hari, lalu dia mengembalikan modalnya setelah kontrak selesai 1 bulan. Itu kejadiannya tanggal 24 September pada saat dia dilaporkan oleh kasus CPNS. Dia berusaha menghubungi saya untuk mengajak bisnis ini. Itu cair ya Mas, yang 10% selama 2 malam. Lalu dia bikin investasi pulsa lagi untuk komisi 25%, tetapi itu cair juga, cair. Dia bikin lagi komisi 25%, 50% sampai modusnya lagi investasi fiber optik di Minahasa, itu komisinya 50%, 100% sampai 200%. Total kerugian kita itu semuanya 215 juta. Korbannya 40 orang. Kalau saya pribadi 20 juta. Kejadian investasi pulsa CPNS pun saya sempat komunikasi. Kok ini benar kamu masalahnya? Enggak mbak, ini saya difitnah. Saya tuh nggak tahu apa-apa, saya aja nggak kenal sama dia alasannya gitu. Oh ya udah, syukur kalau emang enggak, semoga aja benar ya kak. Nah itu juga belum booming ya Mas, baru laporan-laporan aja. Pas udah uang masuk banyak ke dia, baru media rame, baru di situ wah berarti itu uang saya juga hilang gitu. Saya juga udah coba ke rumahnya, udah kirim somasi pertama, kirim somasi kedua juga, tapi dari dia nggak ada itikat baiknya. Sampai hari Kamis malam jam 8 sebelum dia ditetapkan jadi tersangka, ditahan di Polda Metro Jaya, itu dia masih chat-chatan sama saya. Dia janji mau mengembalikan uang yang 215 juta itu pada hari Jumat setelah selesai sholat Jumat.